Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran kita. Kali ini kita membahas materi fisika. Judulnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini merupakan salah satu materi di fluida statik. Oke, karena ini pertemuan pertama, sebelum masuk ke tekanan hidrostatis, ada baiknya kita tahu dulu apa itu fluida statik. Oke. Jadi fluida statik atau fluida statis. Nah, jadi sesuai namanya, fluida dan statis kita akan jabarkan satu-satu. Oke. Misalnya nih, pertama fluida dulu. Fluida. Fluida itu apa? Fluida itu adalah zat yang mengalir. Nah, apa aja zat yang mengalir? Seperti yang bisa kamu lihat di gambar, ada dua tipe zat yang bisa mengalir, yaitu gas. Di sini contohnya gambar angin ya. Terus habis itu zat cair. Jadi kan zat itu ada zat padat, zat cair, sama gas. Yang bisa mengalir itu cuman gas dan zat cair. Jadi fluida itu contohnya tuh dua zat tadi. Nah, terus statik. Statik itu apa? Sesuai namanya ya, statik itu artinya diam. Atau statis itu diam ya. Nah, jadi fluida statis itu apa? Gabungan dari dua kata ini berarti zat mengalir yang dalam kondisi diam. Zat yang mengalir maksudnya bukan yang mengalir ya, sorry. Maksudnya dapat mengalir. Jadi itu bukan mengalir, tapi nggak lagi ngalir, tapi dapat, tapi dia milihnya diam gitu loh. Kondisi ini diam gitu. Yang dapat mengalir. Jadi di sini misalnya ada air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah, kita anggapnya dia itu diam. Nah, itu nanti ada beberapa hukum maupun prinsip yang bisa bekerja pada kondisi seperti itu. Dan kita akan bahas satu persatu. Oke, langsung saja. Fluida statik nanti, karena tadi Ibu sudah bilang ada beberapa hukum dan prinsip yang berlaku. Yang pertama itu hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik. Berikutnya nanti ada macam-macam ya, tekanan Pascal, pipa U, hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan viskositas fluida. Nah, hari ini kita belajar yang tekanan hidrostatik dulu. Oke, sekarang kita kenalan dulu apa itu tekanan hidrostatik. Sesuai namanya, ada tekanan, ada hidrostatik. Hidro itu air, statik itu diam. Berarti tekanan ini terjadi pada air atau zat cair yang dalam wadah. Dalam wadah itu berarti aliran airnya, aliran zat cairnya dianggap tenang sehingga dibilang diam kayak gitu. Jadi misalnya ibaratnya di sini ada ikan dalam kolam lah. Oke ya. Jadi gini, setiap benda yang punya massa pasti punya berat. Oke. Kalau misalnya aja kamu ditindih sama temanmu yang punya berat, kamu pasti merasakan adanya tekanan kan ke kamu. Nah, karena air juga punya berat, sebenarnya air juga memberi tekanan kepada benda-benda yang ada di bawahnya. Kenapa bisa? Ya karena si air tadi punya berat, punya massa. Air kan juga bisa ditimbang. Nah, jadi karena massa yang dia miliki, akhirnya si air ini memberikan tekanan hidrostatik kepada benda-benda yang ada di bawahnya. Jadi misalnya ikan ini. Ikan ini di atasnya tuh ada air-air nih. Nah, air-air ini punya massa. Massanya ini membuat mereka punya berat dan kasih tekanan ke bawah. Nah, jadi ibaratnya di sini misalnya ada dituliskan kayak gini ya. Ini kumpulan air yang di atas nih ngasih tekanan ke si ikan. Nah, tekanan ini kita sebut dengan tekanan hidrostatik. Oke. Terus sekarang, jadi semakin dalam kira-kira apakah tekanan hidrostatiknya semakin besar? Iya, tentu aja. Karena kalau semakin dalam, berarti semakin banyak lagi kan massa air yang ada di atas kita. Nah, berarti kitanya dapat tekanan lebih besar. Nah, oke, jadi hal pertama yang mempengaruhi tekanan hidrostatik adalah tentu saja kedalaman. Jadi, H ini nanti kedalaman. Nah, kedalaman ini ingat selalu diukur dari permukaan.
Jadi kedalaman yang benar di sini itu kita ukurnya dari permukaan, bukan dari dasar kolamnya. Jadi perhatikan di situ ya. Selain kedalaman, yang satuannya ini meter, hal yang lain yang kamu perlu ingat nanti ada yang disebut dengan massa jenis. Rho. Ini bacanya rho, massa jenis. Massa jenis ini satuannya kilogram per meter kubik, satuan bakunya ya. Nah, jadi massa jenis ini apa? Massa jenis ini maksudnya kerapatan dari zat cairnya. Jadi nanti kalau air itu udah ada ketentuannya. Misalnya air itu 1000 kg per meter kubik. Kalau misalnya nanti zat cairnya berubah lagi, jadi apa yang lain itu bisa berubah lagi. Kalau alkohol 800 kg per meter kubik dan lain-lain. Jadi tergantung ini yang di dalamnya ini zat cairnya apa. Nah, kayak gitu. Selain massa jenis, ada lagi satu yang perlu kamu ketahui. Mungkin kamu sudah ingat, sudah pernah dengar G, yaitu percepatan apa? Percepatan gravitasi bumi. Oke, percepatan gravitasi ini bumi ini ada yang tahu berapa? Ya, 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kenapa ada 2? Nah, jadi ini kan berdasarkan hasil eksperimen ya. Jadi di bumi rata-rata percepatan gravitasinya itu 9,8 atau 10. 10 ini sebenarnya cuma hasil pembulatan dari 9,8. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu, kamu udah harus ingat kalau G itu nilainya sekitar segini. Oke? Nah, jadi ada 3 hal ini yang akan berpengaruh di rumus tentang tekanan hidrostatik ya. Oke. Lanjut aja. Nah, jadi tadi sudah Ibu jabarkan pengertian tekanan hidrostatis. Jadi dia itu tekanan yang timbul akibat masanya fluida itu sendiri. Karena tadi dia punya berat tadi kan. Oke, selanjutnya rumusnya. Nah, ini dia. Rumusnya kamu harus ingat baik-baik, tanamkan dalam diri. pH ini tekanan hidrostatik. Oke, jadi kita tambah keterangannya satu ya. Jadi pH itu tekanan hidrostatik. Oke, tekanan hidrostatik. Satuannya apa? Satuannya N per M. Oke. Bisa juga Pascal nanti ya pH. Nantilah N per M dulu aja. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Jadi Rho ini ingat yang bentuknya kayak P ini. Ini bukan bacanya P tapi ini bacanya Rho. Ini keterangannya semua di sini ya. Oke, terus kalau misalnya mau cari H, rumusnya berubah jadi apa? Oke, jadi rumusnya berubah jadi, misalnya Ibu tulis di sini, berarti mau cari H sama dengan pH dibagi Rho kali G. Nah, itu ya. Kalau misalnya mau cari Rho, berarti sekarang pH per G kali H. Kayak gitu. pH, sorry, bukan cari pH lagi. Cari Rho. Rho sama dengan pH per Rho. Benar. Salah. G kali H. Agak-agak ini ya. pH, jadi Rho sama dengan pH per G kali H. Oke. Jadi ada 2. Nah, nanti ada lagi, ini yang perlu kamu ingat sedikit kali ya. Tentang tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak itu gini. Sebenarnya kan kalau misalnya ada ikan di sini nih, tekanan yang bekerja ke dia itu bukan cuma tekanan yang dari air atau tekanan hidrostatik, tapi juga dia dapat tekanan dari udara yang ada di atasnya. Jadi udara itu juga ngasih tekanan. Nah, jadi tekanan total yang dialami ikan pastilah penjumlahan dari tekanan yang dikasih air ditambah dengan tekanan yang ada di permukaan. Jadi itu kalau tekanan yang jumlah dua-duanya itu kita sebut tekanan mutlak. Oke, jadi tekanan mutlak itu nanti simbolnya, ini yang jadikan note aja ya. Di sini tulis P0 sama dengan pH ditambah P udara. Nah, gitu.
Jadi P udaranya yang di mana? Nanti di sini. Pokoknya yang dari udara di sini. Iya. Ketikkan yang di sini. Ini ya, P udaranya nanti yang dari sini. P udara. pH-nya yang ambil dari sini. Oke, bisa ya? Sip. Lanjut. Jadi misalnya kita punya soal seperti ini. Seorang penyelam berada pada kedalaman 2 meter dari dasar danau bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan kedalaman total danau 8 meter. Tentukan besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut. Oke, jadi sekarang kedalamannya ini kan ada 2 nih kata-katanya. Yang mana sih yang diambil? Nah, jadi kita lihat dulu. Kita tuliskan dulu diketahuinya ya, biar jelas. Diketahui kondisinya kayak gini nih. Ibaratnya ini permukaan danau ya. Baru ini dasarnya danau. Anggap aja warna hijau ini dasarnya. Oke, ini dasar. Oke, jadi dari sini ke sini tinggi keseluruhannya itu yang 8 meter, ya kan? Oke, terus habis itu yang 2 meter tuh apanya? Jadi ini misalnya ada orangnya di sini nih. Ini anggap titik orangnya. Nah, dari permukaan ke orangnya itu bukan permukaan ke orangnya ya, tapi dari orangnya menuju dasar. Dari sini ke sini itu 2. Nah, sedangkan yang H yang kita butuhkan itu tadi Ibu udah bilang kedalaman itu kita ukurnya dari mana? Dari permukaan menuju orang yang nyelam tadi. Jadi harus dari permukaan. Berarti kalau dari sini ke sini 8, segininya 2, berarti dari sini ke sininya sisa kurangin aja kan? 8 dikurang 2. Iya. Berarti 8 dikurang 2 adalah berapa? 8 dikurang 2, ini aja tandanya kita lainin. Oke. 6 meter. Jadi hanya 6 meter ya kita pakainya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi diketahui hanya pakainya 6 meter. Terus habis itu rho-nya massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jadi nanti meskipun nggak diketahui massa jenisnya ya, tapi dia cuma bilang air sungai, air apa, dan rho-nya nggak diketahui. Kalau ada kata-kata air, pakai aja 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya, meskipun nggak diketahui di soal, kita pakai aja G-nya yang 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita tulis dulu biar rapi yang ditanyanya. Yang ditanyanya tadi tekanan hidrostatis, berarti pH. Nah, berarti langsung aja nih kita jawab. Karena udah lengkap semua ya. pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya kita pakai 1000, G-nya kita pakai 10, H-nya kita pakai 6. Berarti kalau dikali semua, 1 kali 1, 1 kali 6, 6. Nolnya tambahin 1, 2, 3, 4. Berarti 6 nol. 1, 2, 3, 4. 60.000 Newton per meter. Nah, berarti ini adalah satuannya, Newton per meter. Persegi, astaga, sorry, maksud Ibu Newton per meter persegi ya. Jadi tadi itu meter persegi. Oke, lanjut. Sekarang lanjut lagi. Ini udah paham aja ya, enak aja kan? Oke, sip. Lanjut. Sebuah alat akan diletakkan di bawah laut untuk kepentingan penelitian. Tekanan maksimum yang diberikan pada alat 250.000 Newton per meter. Persegi ya ini. Lupa ini ada harus pangkat 2-nya. Tentukan kedalaman maksimal peletakan alat tersebut. Nah, jadi sekarang yang diketahui satu-satunya cuman tekanannya doang. Nah, gimana kayak gini? Dia nanyanya kedalaman maksimum, berarti hanya. Jadi ibaratnya ini ada benda mau ditaruh di bawah air gitu kan. Dia bilang pokoknya tekanannya nggak bisa lebih dari 250.000. Berarti kita harus cari kedalaman di mana yang paling pas. Oke, jadi kita tulis dulu diketahuinya. Oke. Berarti gini tadi kan, ini permukaannya. Ya, baru ini dasarnya. Oke. Terus ini nih bendanya nih. Tekanannya itu maksimal 250.000 Newton per meter persegi.
dia nanya ini nih harus di H yang keberapa gitu kan. Ya, berarti yang diketahuinya ini. 250.000 Newton per meter perseginya. Oke. Di sini kita pakai G-nya berapa? G-nya pakai yang tadi 10 meter per sekon kuadrat. Dan rho-nya berapa? Ya udah kita pakai 1000 kilogram per meter kubik. Oke. Jadi yang ditanya, langsung aja, yang ditanya itu H. Langsung kita jawab aja ya. Kalau mau cari H, tadi rumusnya yang mana? Ya, bisa diundur-undur aja ke belakang videonya ya untuk ngeliat yang tadi. Jadi H rumusnya tadi pH per G H per rho kali G. Nah, sip dah. pH-nya yang mana? pH-nya ini yang 250.000 Newton per meter persegi. Ini tadi Ibu nggak nulisin pH-nya ya. Nggak tulisin variabelnya. 250.000 per 1000 dikali 10. Nah, nolnya coret. Ini coret sama ini. Tuh 2, 3 coret sama ini. Nah, jadinya sisa berapa? 25 meter. Oke. Berarti dia kan cuma bisa nahan sampai 250.000 Newton per meter persegi nih. Nah, dari letak segitu itu, kedalaman yang dia capai itu nanti, itu 25 meter kalau untuk mau ngedapatin tekanan segini. Berarti karena ini tekanan maksimum yang bisa dia terima, setidaknya hanya itu, kedalaman itu harus paling maksimal segini. Atau kurang dari segini masih aman. Pokoknya kalau lebih dari 25 meter, ntar alatnya udah nggak bisa lagi. Nah, jadi gitu ya. Itu maksud soalnya. Oke, sip. Jadi mudah dipahami kan? Oke. Nah, sekian aja nih materi kita pada kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video yang lain-lainnya ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.